Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Belakangan ini tengah ramai diperbincangkan di berbagai media sosial tentang fenomena mistis yang menimpa pada kalangan selebritis, kalangan pejabat, dan pada masyarakat umum lainnya. Sosok seorang artis yang bernama Stevie Agnesia, seorang selebritis tersebut meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Stevie dikabarkan meninggal karena sakit, namun tidak disebutkan secara spesifik penyakit yang dialami Stevie. Karena banyak rumor yang mengatakan kalau Stevie ini terkena guna-guna atau santet. Dan tidak hanya itu, mungkin Stevie juga mengalami hal-hal mistis lainnya yang mungkin tidak terpantau oleh masyarakat banyak. Namun dari beberapa prediksi praktisi, memang konon almarhumah Stevie itu terkena guna-guna karena ketika di rongsen terlihat ada sebuah benda yang dianggap sebagai benda asing yang masuk ke dalam tubuh Stevie. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang terkena guna-guna atau terkena santet? Apakah sangat berdampak pada fisiknya atau pada mentalnya? Dan mengapa orang itu bisa terkena gangguan atau terkena kiriman benda-benda yang seharusnya tidak mungkin bisa masuk ke dalam tubuh, tetapi ketika terekam dalam rongsen. Dan bagaimana mungkin benda-benda yang ada di luaran kita seperti besi, paku, kawat beling, pasir, dan lain-lain itu bisa masuk dalam tubuh seseorang yang dikirimi ilmu santet tersebut. Dan kira-kira seperti apa proses cara pengiriman sang praktisi ini mengirimkan benda-benda yang nyata sampai masuk ke dalam tubuh manusia dengan secara gaib. Sebuah kiriman guna-guna dari seseorang, atau itu hanya kebetulan saja benda-benda itu terekam oleh kamera rongsen. Lalu bagaimana bisa benda itu terekam oleh kamera rongsen, padahal dia tidak pernah memasukkan benda tersebut. Nah, alhasil diprediksi oleh para praktisi itu sebuah fenomena mistis atau sebuah teluh yang dikirim oleh seseorang. Apakah semua orang yang terkena guna-guna juga akan bisa melihat benda-benda yang ada di dalam tubuhnya? Ternyata prosesnya seperti ini, para kancane. Benda itu memang benda nyata, fisik ya, yang dikirimkan oleh seorang dukun lah ya, seorang praktisi yang bisa atau mempunyai keilmuan khusus untuk mengirim benda-benda tersebut dari yang nyata terbungkus oleh energi yang membuat benda itu lenyap
karena dikurung oleh energi gaib. Nah, energi gaib ini membuat si benda itu menjadi sirna, melebur gitu, menjadi masuk ke dimensi lain, sehingga benda itu menjadi lenyap. Dan saat proses pengiriman itu, karena dia sudah menjadi satu energi itu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, baik beton-beton yang ada sekeliling kita, apalagi hanya sebuah daging gitu. Nah, contohnya kita pergi nih ke seorang praktisi atau dukun yang bisa menyantet seseorang. Itu perjanjian dulu, dia mau yang pelan-pelan atau yang sekaligus, artinya meninggal langsung gitu ya. Nah, itu perjanjian itu juga melewati beberapa proses dan mahar-mahar yang sudah disetujui. Nah, ketika sudah disetujui, akhirnya dilakukan oleh praktisi tersebut, oleh dukun santet ini, beberapa hari kemudian seseorang yang dituju itu akan mempunyai dampak yang sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Dan orang yang dikirim itu langsung mendapatkan dampak yang dia sendiri tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Misalkan tiba-tiba sakit kepala yang sangat dahsyat gitu, atau merasa tubuhnya seperti ada yang merobek-robek di dalamnya gitu. Nah, itu biasanya dampak-dampak seperti itu tuh menandakan sebuah benda itu yang dikirim oleh dukun santet itu sudah masuk di dalam tubuhnya. Akan tetapi ketika dia diperiksa di dokter, bahkan sampai di rongsen, itu tidak akan terlihat bendanya. Mengapa bisa kayak gitu? Karena si benda ini masih terbungkus oleh gaib. Kamera apapun belum bisa menembus benda apa yang merasuki di dalam tubuhnya. Nah, biasanya benda itu akan bisa terlihat atau terekam oleh rongsen itu setelah gaib yang menyelimuti benda tersebut itu sirna, hilang. Atau boleh dengan kata lain, keilmuan kegaiban itu sudah hilang. Yang ada di dalam tubuh itu benar-benar benda fisik, benda yang sudah menjadi benda nyata. Nah, saat itulah ketika di rongsen itu bisa terlihat karena sudah menjadi benda nyata, sedangkan energi gaibnya sudah hilang karena persetujuan atau jarak waktu yang ditentukan itu sudah tidak ada lagi gitu. Ya, misalkan perjanjiannya 3 bulan orang ini lewat nih, tapi ternyata karena kondisi orang tersebut kuat, punya energi yang bisa melindungi dia, maka dalam 3 bulan itu si energi gaib itu bertarung dengan energi yang ada pada diri kita tanpa kita sadari. Nah, di situ tarung tuh, kuat-kuatan karena kita energinya kuat. Maka ketika melewati hari yang sudah ditentukan, misalkan 3 bulan harusnya lewat, karena dia kuat, si gaib kiriman itu sudah pulang kembali, hilang. Atau mungkin bisa juga dibilang kalah sama energi kita itu. Pertarungan gaibnya itu tanpa kita ketahui, kita bisa menghancurkan energi santet tersebut. Akan tetapi si gaibnya itu sudah lenyap, benda nyatanya itu masih tertinggal dalam tubuh seseorang, sehingga benda itulah akhirnya yang menjadi penyakit medis, yang tadinya non medis menjadi medis. Nah, benda itu sudah bisa diangkat oleh dokter karena memang dia sudah menjadi
benar-benar benda fisik. Nah, biasanya seharusnya sebelum itu mewujud menjadi benda fisik yang terekam oleh rongsen, itu biasanya ada juga praktisi-praktisi yang bisa mendeteksi bahwa orang tersebut itu ada satu benda di dalam tubuhnya, akan tetapi memang tetap masih dilihat oleh mata gaib. Makanya tidak semua orang bisa melihat kalau orang tersebut itu ada benda di dalam dirinya. Saya juga pernah ikut belajar menangani hal-hal kayak gitu. Jadi ada orang yang konon katanya kena santet, dan saya dan beserta teman saya mencoba mendeteksi, dan karena teman saya ini memang spesial mempunyai keilmuan yang bisa mengangkat benda-benda atau orang-orang yang terkena santet, dan itu nyata sekali kalau benda itu bisa keluar dalam tubuhnya itu, walaupun sebenarnya saat itu atau dia pernah ke dokter nggak ada apa-apa. Nah, teman saya ini karena dia punya ilmu yang khusus, maka dia bisa melebur gaibnya dan memunculkan benda fisik, ya seperti paku, silet, bahkan ada kelabang, hewan-hewan yang masuk di dalam tubuhnya. Atau tiba-tiba kita lagi ngopi, gelasnya pecah, sudah gitu, karena kita mau ngobatin orang tersebut. Nah, itu secara langsung saat itu benturan antara orang yang kena santet dan energi kita itu bertarung. Nah, yang terjadi pada diri almarhum Stefy ini seperti itu. Dia sudah cukup lama bertahan dengan kondisi seperti itu, dan dia merasakan sakit, tapi ya dinikmati aja setiap hari. Karena memang pada saat itu belum terdeteksi masih ada benda asing yang seharusnya itu benda fisik, karena diselimuti oleh gaib menjadi benda metafisik. Dan pada akhirnya dia sudah cukup lama menanggung rasa sakit, dan energi dia yang sudah mencoba bertarung dengan gangguan-gangguan yang dialami tanpa dia sadari, ternyata energi tersebut lebih kuat dibanding energinya si Stefy ini. Nah, berarti benda tersebut kenapa bisa menjadi terekam oleh rongsen, itu tandanya yang seperti tadi saya ceritakan. Benda yang terbungkus oleh energi gaib itu sudah hilang, yang ada hanya benda fisik, sehingga benda fisik itu menjadi penyakit medis yang akan terus menjalar di dalam tubuhnya. Namanya daging, di dalamnya ada benda seperti paku atau besi, pasti akan sangat luar biasa sakit. Apalagi waktu masih dalam keadaan benda itu diselimuti gaib. Itu sakitnya bukan hanya di fisik, tetapi mental, pikiran, dan banyak sekali di situ merasakan fenomena yang di luar jangkauan akalnya. Karena bisa terjadi ketika benda itu masih terbungkus oleh energi gaib, itu biasanya mengalami mimpi-mimpi buruk, mengalami didatengin, aku merinding banget. Energi gaib itu menyerang kita itu lewat mental, dan ini bisa menyerang siapa aja loh, nggak pandang siapapun korbannya, baik di kalangan masyarakat biasa, kalangan selebritis, apalagi kalangan pejabat, semua bisa kena. Bahkan orang-orang yang sebagai pemuka agama pun sangat bisa terkena gangguan-gangguan hal seperti itu.
Saya juga dulu bersama tim Panglima Langit pernah mencoba membersihkan energi negatif yang ada di rumah Mas Anang Asanti, yang konon katanya energinya sangat panas karena hawanya itu nggak enak banget gitu. Dan ya saya mencoba untuk menetralisir bersama tim Panglima Langit. Saya melukiskan sosok-sosok yang memang menjadi aura yang sangat panas. Dan alhamdulillah itu sudah ternetralisir menjadi lebih sejuk kembali. Nah itu biasanya gangguan-gangguan kayak gitu tuh yang mungkin tadinya mau menyerang orangnya, tetapi karena energinya tidak mampu menembus energi seseorang yang akan dituju, maka bisa jadi dia jatuhnya ke lingkungannya, mungkin bisa rumahnya, mungkin bisa ke keluarga kita. Nah, disitulah yang perlu kita waspadai gitu. Bahkan saya sendiri juga pernah mengalami kayak gitu. Kadang suka kerasa sakit yang luar biasa di kepala gitu. Ternyata beberapa lama kemudian, alhamdulillah saya diberi petunjuk, disuruh membuka karpet yang ada di dalam mobil. Ternyata di balik karpet itu ada tusuk seperti apa namanya tuh, seperti bulu landak dia lancip. Nah, ketika saya coba renungkan, ternyata memang itu benda asing yang mungkin untuk melukai siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas ketika itu sudah ketemu dan saya bakar, itu seperti petasan jedar meledak gitu. Dan ya alhamdulillah semua bisa teratasi gitu. Balik lagi kepada diri kita. Nah, makanya saya sekarang tidak mau terjun ke dunia seperti itu lagi, karena benturan-benturannya sangat dahsyat. Tidak hanya menimpa pada orang yang mencoba mengobati, tetapi bisa menghantam ke keluarga kita. Maka di situ saya sudah cukuplah untuk tahu tentang pengalaman-pengalaman fenomena mistis, ilmu-ilmu santet yang pernah dikirim oleh seseorang. Itu benar-benar sangat nyata, tidak main-main. Saya mengalami sendiri gitu, bukan katanya lagi, karena pernah ikut dengan orang-orang yang memang spesialis untuk mengangkat benda-benda santet yang ada pada diri seseorang. Di kalangan artis kayaknya sih nggak cuma almarhum Stevie, tapi sangat banyak Santet merupakan upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh menggunakan ilmu hitam atau ilmu tak kasat mata. Dampak dari santet ini cukup parah bagi seseorang yang ditargetkan menjadi korban, bahkan bisa sampai meninggal dunia. Perbuatan jahat ini kerap menjadi topik hangat, terlebih beberapa artis tanah air sempat pernah kena santet dari orang jahat. Para pelaku santet kerap kali merasa iri hati hingga ingin menghancurkan karier mereka di industri hiburan. Salah satu yang sempat disorot adalah Stevie Agneta, seorang selebgram sekaligus mantan istri Samuel Rizal yang dikabarkan meninggal secara tiba-tiba di usia 32 tahun. Meskipun diketahui meninggal usai menderita kanker rahim, namun Stevie mengaku sempat disantet oleh seseorang yang diklaim menjadi penyebab kematiannya juga. Dewi Persik sempat ramai diduga terkena santet di tahun ke-2013. Hal itu bermula ketika ia merasakan sakit yang tidak bisa didiagnosa oleh dokter. Diagnosa dokter, darah semua normal. Cek darah semua normal terus kemudian gak ada sakit apa-apa. Nanogram gak ada tanda-tanda kecapekan. Misalnya kan sakit, trombosit naik, itu semua normal.
Bahkan saya disuntik dari tangan, maaf, dari pantat, biar saya nggak teriak. Tapi tetap aja saya teriak, sampai akhirnya dokter memberi saya suntikan dengan dosis tinggi. Dewi juga mengingat perkataan nenek dan kakak laki-lakinya. Mereka melihat seperti boneka yang ditusuk dengan jarum, pertama menusuk kaki sebelah kanan, lalu kaki sebelah kiri Dewi. Ruben Onsu sempat viral karena diduga terkena teluh. Awalnya, ia enggan membongkar pengalamannya tersebut. Namun, Ruben akhirnya mengungkapnya saat keluarganya ikut terlibat hingga keadaannya semakin parah. Ini pas puncak-puncaknya gue sudah mulai marah itu pada saat gue baru pulang acara di MD. Gue pulang, kan ya jam 1 sampai rumah biasanya gue itu nyium istri gue dulu di kasur ini, biasanya gue belok. Ini gue bentar deh gue mandi dulu, ujar Ruben dalam konten YouTube bersama Raditya Dika di tahun 2018 lalu. Ruben meyakini dirinya terkena gangguan ilmu hitam karena sering mengalami keluarnya darah tanpa luka. Pada tahun 2020, Ashanti mengalami sakit yang aneh. Ia merasa gatal-gatal di sekujur tubuhnya tanpa sebab setiap malam. Saat itu, Ashanti didampingi oleh Panglima Langit dan Ratna Listi yang disebut-sebut mempunyai kemampuan supranatural. Menurut keduanya, Ashanti terkena gangguan ilmu hitam dari sesama artis. Kini ia kembali merasakan gangguan tersebut hingga memutuskan untuk menjalani ruqyah. Itu tadi beberapa selebritis yang pernah mengalami fenomena mistis, dan mungkin ada banyak lagi selebritis yang mengalami hal yang sama tetapi tidak diceritakan, atau mungkin kita juga pernah mendengar dari kawan-kawan kita yang pernah juga mengalami fenomena mistis atau terkena gangguan ilmu teluh. Nah, bagaimana untuk bisa mencegah atau setidaknya kita mempunyai tameng untuk tidak mudah terkena gangguan-gangguan ilmu teluh dan santet? Tentunya kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak menyakiti seseorang atau tidak menyombongkan diri. Karena biasanya mengapa orang sampai tega membuat orang itu binasa tanpa diketahui atau dikirimi teluh dan santet? Itu biasanya karena beberapa faktor. Mungkin orang tersebut dendam, sakit hati, atau juga bisa dia iri melihat kita menjadi lebih cepat sukses dibanding orang tersebut. Jadi memang banyak hal yang bisa membuat orang itu khilaf dan menjadi kejam. Untuk itu, sebagai benteng pertahanan energi kita, banyak-banyaklah untuk rendah hati dan tidak menyakiti siapapun. Tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar selalu dalam lindungannya, bersihkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Saya pun jadi teringat dengan sahabat saya, yaitu Mas Tukul Arwana, yang dulu saya begitu dekat dengan beliau karena saya orang yang selalu bersama ketika syuting Mr. Tukul jalan-jalan itu. Kalau lagi break itu saya selalu dipanggil Mas Tukul dan minta dipijitin kepalanya. Bahkan malamnya ketika syuting itu selesai dan Mas Tukul itu susah tidur, maka dia panggil saya untuk memijit kepalanya, untuk terapi kepalanya sampai dia itu tertidur lelap.
itu sering kali saya lakukan sama Mas Tukul. Kadang di hotel cuman biasanya susah untuk bertemu dengan Mas Tukul. Saya bisa tidur satu ranjang bersama Mas Tukul karena beliau yang menyuruh saya supaya menemani, dan ya seperti biasa saya selalu terapi di kepala beliau sampai dia tertidur pulas. Nanti pagi-pagi sudah seger lagi dan wah, enak sekali Mas Alam gitu. Kepalanya menjadi ringan gitu. Nah, itu sering kali saya lakukan. Namun pada akhir-akhir ini memang beliau sedang mengalami sakit yang beberapa tahun ini belum juga normal kembali. Ya, saya hanya bisa mendoakan semoga Mas Tukul menjadi sehat kembali dan menghibur kembali untuk pemirsa di tanah air yang dengan ciri khasnya ini nih. Ya, ya, nah seperti itu kan. Itu ciri khas yang sering beliau lakukan, baik di dalam televisi maupun di luar. Ketika orang-orang yang menyambut dia di jalanan itu selalu dikasih ini, tak, 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 gitu. Dan saya juga dapat dampaknya. Banyak yang pengen saya ceritakan tentang memori saya dengan beliau, tetapi nantilah pada waktunya. Saya juga mau bercerita sedikit tentang apa yang pernah saya alami, dan setelah Mas Tukul sakit ini saya juga pernah mendapat petunjuk-petunjuk, tetapi lagi-lagi untuk bisa menjenguk itu tidak mudah, karena memang tidak bisa semua orang dipersilahkan untuk menjenguk beliau gitu. Jadi dari jauh saya hanya bisa mendoakan, walaupun saya sudah 3 kali didatengin di dalam mimpi, beliau datang ke saya. Tapi saya tidak bisa menceritakan. Ya semoga semuanya baik-baik saja dan insya Allah akan sembuh kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum.